Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam hangat untuk seluruh pemirsa channel Sehat Bersama. Semoga hari ini Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini, ketika saya membuka berita kesehatan dan laporan pasien mingguan, hati saya terasa sedih dan terenyuh. Ada dua kabar duka dari Surabaya. Dua orang lansia, masing-masing berusia lebih dari 65 tahun, dikabarkan meninggal dunia hanya dalam rentang waktu 1 minggu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, penyebab utamanya ternyata adalah buah. Ya, benar, buah. Makanan yang selama ini dikenal sebagai sumber vitamin dan gizi, makanan yang dipercaya sebagai simbol gaya hidup sehat, justru menjadi pemicu kemunduran kesehatan yang berujung pada kematian. Tentu, ini bukan hal yang mudah diterima. Seumur hidup, kita semua telah diajarkan bahwa buah adalah makanan terbaik dari alam. Mengandung vitamin, antioksidan, serat, dan berbagai nutrisi penting. Kita percaya bahwa dengan mengonsumsi buah secara rutin, kita akan memperpanjang umur, menjaga berat badan, dan meningkatkan kesehatan jantung serta pencernaan. Namun, di usia senja, tubuh tidak lagi bekerja seperti saat muda. Fungsi hati menurun, ginjal melemah, kadar gula darah mudah tidak stabil, enzim pencernaan berkurang, dan sistem kekebalan tubuh tidak sekuat dulu. Disinilah letak permasalahannya. Buah yang dulunya merupakan penyelamat, bisa berubah menjadi ancaman. Terutama jika tidak dipilih dengan bijak. Jika dikonsumsi dalam porsi yang berlebihan. Jika dimakan pada waktu yang salah. Dan lebih parah lagi, jika tubuh lansia tidak mampu lagi mentoleransi kandungan gula, asam, atau zat aktif yang ada di dalam buah-buahan tertentu. Saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk diterima oleh banyak orang. Bahkan banyak pasien lansia yang saya tangani mengaku kebingungan. Mereka berkata, "Dok, saya tidak minum alkohol. Saya tidak makan gorengan. Saya tidak merokok. Tapi kenapa saya tetap sakit? Padahal setiap hari saya makan buah." Inilah titik di mana pemahaman baru harus dimulai. Sudah waktunya kita membuka mata dan menerima fakta bahwa tidak semua buah baik bagi semua usia. Perkenalkan, saya Dr. Indah. Seorang dokter spesialis yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun, mendampingi para lansia di berbagai penjuru negeri. Dari kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, hingga desa-desa kecil di pedalaman. Saya telah menyaksikan sendiri bagaimana banyak lansia yang jatuh sakit bukan karena makanan instan, bukan karena rokok, bukan karena gaya hidup buruk, tapi karena kebiasaan makan buah yang tampaknya sehat namun tidak cocok untuk tubuh mereka. Ada yang mengalami tekanan darah melonjak tinggi setelah makan durian. Ada yang mengalami gagal ginjal setelah rutin minum jus belimbing. Ada pula yang kadar gulanya melonjak tajam setelah memakan anggur dalam jumlah banyak. Saya tidak menakut-nakuti. Saya hanya ingin membuka fakta yang selama ini mungkin tidak banyak dibicarakan oleh media atau buku kesehatan populer. Fakta bahwa buah yang kita anggap sebagai sahabat bisa berubah menjadi musuh dalam diam. Oleh karena itu, saya membuat video ini dengan harapan bisa membantu Bapak dan Ibu di rumah untuk lebih bijak dalam memilih buah. Agar buah tetap menjadi sumber kebahagiaan dan kesehatan, bukan sumber masalah. Di video kali ini, saya akan membongkar fakta tentang 6 jenis buah yang perlu diwaspadai oleh para lansia. Buah-buahan ini bukanlah buah terlarang, tetapi memiliki efek samping dan risiko jika dikonsumsi oleh tubuh yang sudah memasuki usia lanjut. Terutama jika dikonsumsi dengan cara yang salah. Saya juga akan memberikan panduan lengkap tentang buah apa saja yang aman, bagaimana cara makan buah yang tepat untuk lansia, kapan waktu yang terbaik, berapa porsinya, serta tips-tips praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menjadi bagian dari komunitas sehat kita. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video penting lainnya. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar. Sebutkan dari kota mana Bapak dan Ibu menonton video ini, dan ceritakan buah apa yang paling sering dikonsumsi setiap hari. Saya akan berusaha membaca dan merespon sebanyak mungkin, karena setiap cerita dari Bapak dan Ibu adalah cerminan kehidupan nyata yang sangat berharga. Bagi yang merasa video ini penting, silakan bagikan kepada keluarga, teman, grup WhatsApp lansia, atau komunitas pengajian dan olahraga. Siapa tahu, dengan satu kali kirim, Bapak dan Ibu bisa menyelamatkan orang terdekat dari risiko yang tidak disadari sebelumnya. Ingat, tujuan dari video ini bukan untuk membuat kita takut makan buah. Tujuannya adalah agar kita lebih sadar, lebih paham,
dan lebih bijak. Karena tubuh kita di usia 60 ke atas tidak sama lagi dengan saat kita berusia 30. Apa yang dulunya bisa diterima tubuh, kini bisa jadi tidak cocok lagi. Bayangkan tubuh kita seperti mobil yang sudah menempuh jarak ratusan ribu kilometer. Mesinnya sudah tua, remnya tidak sekuat dulu, bahan bakarnya harus lebih halus. Kita tidak bisa sembarangan. Begitu pula dengan tubuh lansia. Kita harus memilih makanan yang ramah dan ringan untuk sistem pencernaan dan metabolisme yang sudah menua. Buah memang sehat, tetapi hanya jika sesuai dengan kondisi tubuh kita. Oleh karena itu, mari ikuti video ini sampai selesai. Saya akan membagikan fakta, kisah nyata pasien, penjelasan ilmiah yang sederhana, dan solusi praktis yang mudah diterapkan. Semua akan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Saya ingin bapak dan ibu merasa seperti sedang berbincang dengan anak sendiri, atau cucu yang peduli, yang ingin membantu agar masa tua bapak dan ibu tetap sehat, tetap aktif, dan tetap bahagia. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video ini. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang siap untuk menerima wawasan baru. Karena kesehatan bukan hanya soal obat dan rumah sakit, tetapi soal pengetahuan dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup setiap hari. Sampai jumpa di bab selanjutnya, di mana saya akan membahas secara rinci perubahan tubuh lansia yang membuat beberapa buah bisa menjadi bahaya tersembunyi. Pemirsa setia channel Sehat Bersama, terima kasih telah menyimak penjelasan pada bagian sebelumnya. Di bab ini kita akan mendalami pertanyaan besar yang muncul di benak banyak orang, terutama para lansia dan keluarga mereka. Mengapa buah yang selama ini dikenal sehat, tiba-tiba bisa menjadi sumber penyakit? Apakah tubuh lansia benar-benar berubah begitu drastis? Dan bagaimana perubahan itu terjadi? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami satu hal mendasar, bahwa tubuh manusia bukan mesin yang statis. Ia terus berubah, berkembang, dan seiring waktu mengalami penurunan fungsi. Perubahan-perubahan ini bersifat alami, tetapi dampaknya terhadap cara tubuh memproses makanan, termasuk buah, sangatlah besar. Ketika seseorang masih muda, antara usia 20 hingga 40 tahun, sistem pencernaan bekerja optimal. Lambung kuat, enzim pencernaan melimpah, hati dan ginjal berfungsi hampir 100%. Buah-buahan yang asam, manis, atau berserat tinggi bisa dengan mudah dicerna dan dimanfaatkan sebagai sumber energi dan nutrisi. Namun ketika seseorang memasuki usia 55 hingga 60 tahun ke atas, banyak sistem tubuh mulai mengalami perlambatan. Fungsi lambung menurun. Lapisan lendir pelindung di dinding lambung menjadi lebih tipis. Akibatnya, makanan atau minuman yang asam seperti mangga muda dan nanas bisa mengiritasi lambung, memicu peradangan, bahkan menyebabkan perdarahan lambung. Ini bukan kasus langka. Di ruang praktek saya, setidaknya 2 hingga 3 pasien lansia setiap minggu datang dengan keluhan lambung yang berawal dari makanan atau buah yang tampaknya biasa saja. Selain itu, fungsi hati dan ginjal juga berubah drastis. Kedua organ ini adalah penyaring utama dalam tubuh. Hati memecah zat-zat kompleks, sedangkan ginjal menyaring limbah dari darah. Di usia lanjut, kemampuan mereka menurun hingga 50%. Artinya, zat-zat tertentu yang dulunya bisa ditoleransi, sekarang justru menumpuk dalam tubuh. Contohnya buah belimbing. Pada orang dengan fungsi ginjal normal, mungkin tidak masalah. Tapi bagi lansia dengan ginjal lemah, kandungan oksalat tinggi dalam belimbing bisa berujung pada kerusakan ginjal permanen. Sistem gula darah juga menjadi jauh lebih sensitif. Pankreas, organ yang memproduksi insulin, tak lagi seproduktif dulu. Kemampuan tubuh untuk merespons lonjakan gula dari makanan menurun drastis. Maka ketika lansia makan buah manis seperti nangka atau anggur dalam jumlah banyak, kadar gula darah bisa melonjak dengan cepat. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan rasa lemas dan pusing, tetapi juga meningkatkan risiko komplikasi seperti stroke atau serangan jantung. Tak hanya itu, enzim-enzim pencernaan yang berfungsi memecah makanan juga semakin berkurang jumlah dan aktivitasnya. Inilah sebabnya mengapa banyak lansia merasa kembung, mual, atau tidak nyaman setelah makan buah tertentu. Padahal di usia muda, buah-buahan tersebut tidak pernah menjadi masalah. Kita juga tidak boleh mengabaikan sistem kekebalan tubuh. Seiring bertambahnya usia, daya tahan tubuh tidak hanya melemah tetapi juga menjadi tidak stabil. Artinya, tubuh bisa memberikan respons berlebihan terhadap zat-zat yang sebenarnya tidak berbahaya. Ada pasien saya yang tiba-tiba mengalami ruam dan sesak napas setelah makan nanas. Padahal sebelumnya ia tidak pernah alergi terhadap nanas.
Inilah yang disebut sebagai reaktivitas berlebihan dari sistem imun lansia. Satu lagi aspek penting yang sering diabaikan adalah kepekaan terhadap rasa dan sinyal tubuh. Lansia cenderung tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami gejala ringan seperti mulas, kembung, atau peningkatan gula darah. Banyak dari mereka baru menyadari setelah kondisi memburuk. Misalnya, seorang pasien baru menyadari dirinya dalam kondisi prediabetes setelah mengalami penglihatan kabur dan jantung berdebar usai makan banyak anggur. Ini bukan karena lalai, tetapi karena perubahan tubuh membuat sinyal-sinyal tersebut lebih halus dan mudah diabaikan. Dengan semua penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan satu hal. Tubuh lansia bukanlah tubuh yang sama seperti ketika berusia 30 atau 40 tahun. Maka wajar bila makanan yang dulunya sehat, kini harus dipilih dengan lebih bijak. Termasuk buah. Ini bukan berarti semua buah menjadi musuh bagi lansia. Bukan berarti para lansia harus menghindari buah sepenuhnya. Namun kita harus mengubah pola pikir lama yang mengatakan semakin banyak makan buah maka semakin sehat. Prinsip tersebut tidak bisa lagi diterapkan secara menyeluruh pada usia 60 tahun ke atas. Buah tetap penting, tapi jenisnya harus dipilih. Jumlahnya harus dibatasi. Waktunya harus diperhatikan. Dan yang paling penting, kita harus mendengarkan tubuh. Bila setelah makan buah tertentu tubuh menunjukkan gejala tak nyaman, jangan diabaikan. Itu bisa jadi sinyal awal dari reaksi tubuh terhadap zat tertentu dalam buah tersebut. Kita juga perlu memahami bahwa buah bukan makanan utama. Buah adalah pelengkap. Di usia lanjut, tubuh lebih membutuhkan makanan hangat, mudah dicerna, dan bernutrisi seimbang. Buah sebaiknya dikonsumsi dalam porsi kecil setelah makan utama. Tidak saat perut kosong. Tidak juga menjelang tidur malam. Dengan cara ini, manfaat buah bisa diraih tanpa risiko kesehatan yang menyertai. Saya sering menyampaikan kepada pasien lansia saya bahwa tubuh di usia tua ibarat rumah tua yang harus dijaga dengan penuh kehati-hatian. Salah pilih material, salah cat, salah cara membersihkan, bisa membuat rumah itu cepat rusak. Begitu pula tubuh. Makanan yang tidak sesuai bisa mempercepat kerusakan organ, meskipun kelihatannya sehat. Setelah memahami semua perubahan ini, kita siap untuk melangkah ke bagian selanjutnya. Di bab berikutnya, saya akan bawa Bapak dan Ibu lebih dekat dengan kisah nyata pasien-pasien saya yang mengalami komplikasi kesehatan serius karena mengonsumsi buah yang salah. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka mata kita semua bahwa pemilihan makanan, sekecil apapun, sangat menentukan kualitas hidup di usia senja. Mari teruskan perjalanan ini bersama-sama, demi masa tua yang lebih sehat, lebih bijak, dan lebih bahagia. Pemirsa setia channel Sehat Bersama, setelah kita memahami bagaimana tubuh lansia mengalami banyak perubahan dari sisi pencernaan, metabolisme, hingga sistem kekebalan, kini saatnya kita membahas sebuah kesalahpahaman besar yang telah hidup lama di tengah masyarakat. Sebuah keyakinan yang tampaknya positif, tetapi ternyata bisa menjadi akar dari berbagai masalah kesehatan lansia. Keyakinan itu adalah, semua buah pasti sehat. Kalimat ini begitu sering kita dengar, bahkan dari kecil. Ibu dan guru kita mengatakan, makan buah setiap hari akan membuat tubuh kita kuat dan panjang umur. Banyak iklan kesehatan, program diet, bahkan buku gizi menyebutkan bahwa makan buah 5 porsi per hari adalah standar emas untuk hidup sehat. Tidak sedikit lansia yang akhirnya menjadikan buah sebagai pengganti nasi, sebagai camilan harian, bahkan sebagai makanan utama. Setiap pagi memulai hari dengan jus buah, siang hari makan potongan buah segar, malam sebelum tidur kembali makan buah. Tapi apakah cara seperti ini cocok untuk tubuh yang telah memasuki usia lanjut? Apakah prinsip makan sebanyak mungkin buah itu benar-benar aman bagi lansia? Disinilah letak masalahnya. Keyakinan bahwa semakin banyak buah semakin baik tidak lagi relevan bagi tubuh yang sudah melemah. Sebagai seorang dokter yang selama 20 tahun mendampingi ribuan pasien lansia dari berbagai kota dan desa, saya telah menyaksikan langsung bagaimana keyakinan keliru ini membawa konsekuensi yang tidak disangka-sangka. Banyak pasien datang ke ruang periksa saya dalam kondisi tubuh lemas, tekanan darah tidak stabil, atau kadar gula melonjak. Ketika ditanya pola makannya, mereka menjawab dengan percaya diri, "Saya tidak makan gorengan, tidak minum kopi, setiap hari saya makan buah." Mereka yakin telah menjalani gaya hidup yang sangat sehat. Namun justru dari situlah akar permasalahan dimulai. Saya ingat seorang pasien pria, berusia 72 tahun. Wajahnya cerah, tubuh masih terlihat bugar. Ia datang dengan keluhan pusing berkepanjangan dan perut sering terasa perih.
Setelah diperiksa dan dilakukan beberapa tes laboratorium, ditemukan bahwa fungsi lambungnya terganggu dan ada gejala awal perdarahan. Saat ditelusuri lebih dalam, ternyata setiap pagi selama 3 tahun terakhir ia mengawali hari dengan 1 piring mangga muda dan 1 gelas jus nanas. Ia tidak makan nasi di pagi hari, karena percaya bahwa buah lebih sehat. Ia juga tidak menyangka bahwa rasa asam dari buah bisa merusak lambungnya. Ada juga seorang nenek berusia 65 tahun yang datang bersama anaknya. Beliau sangat disiplin dalam menjaga pola makan. Tidak menyentuh daging merah, tidak jajan sembarangan. Namun, setiap sore beliau makan semangkuk anggur sebagai camilan sambil menonton televisi. Kadang bisa habis 1 kilogram anggur dalam sekali duduk. Ketika datang ke klinik, kadar gula darahnya mencapai angka 400 lebih. Beliau kaget dan berkata, "Saya kira anggur itu sehat. Saya makan untuk menjaga kulit dan stamina." Yang beliau tidak sadari adalah bahwa anggur memiliki kadar gula alami yang sangat tinggi dan tubuh beliau yang sudah tidak mampu lagi mengelola gula darah, akhirnya tidak tahan. Kisah lain datang dari seorang pensiunan guru di Makassar. Setiap malam sebelum tidur, beliau terbiasa makan 1 atau 2 potong durian sebagai obat penenang alami. Ia percaya bahwa durian membuat tubuh hangat dan tidur lebih nyenyak. Namun suatu malam, ia tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit karena tekanan darah melonjak tajam. Pemeriksaan menunjukkan bahwa jantungnya bekerja terlalu keras. Setelah ditelusuri, ternyata pola makan malam dengan durian itu telah berlangsung selama berbulan-bulan. Semua pasien ini memiliki satu kesamaan. Mereka berpikir bahwa mereka sedang menjalani hidup sehat. Mereka yakin bahwa yang mereka makan adalah buah, bukan makanan olahan, bukan junk food, bukan makanan tinggi lemak trans. Namun mereka tidak menyadari bahwa kondisi tubuh mereka sudah tidak sama. Dan buah yang mereka makan, meskipun sehat bagi sebagian orang, justru menjadi pemicu masalah karena jenisnya, cara makannya, dan kondisi tubuh yang tak lagi mampu menoleransi kandungan tertentu. Yang lebih memprihatinkan, banyak dari mereka datang dengan kondisi sudah cukup parah. Ada yang harus menjalani perawatan intensif. Ada yang terpaksa berhenti total dari buah favoritnya. Bahkan ada yang harus menjalani terapi jangka panjang hanya karena komplikasi dari makan buah yang selama ini dianggap baik. Inilah yang saya maksud dengan keyakinan menyesatkan. Niatnya baik, tujuannya sehat, tetapi karena tidak dibarengi dengan pengetahuan yang tepat, justru berakhir pada risiko kesehatan yang lebih besar. Buah tidak bisa dipukul rata. Setiap jenis memiliki karakteristik sendiri. Ada yang tinggi gula, ada yang tinggi asam, ada yang kaya serat kasar, ada yang mengandung senyawa aktif yang bisa membebani hati dan ginjal. Semua itu harus dipertimbangkan dengan kondisi tubuh kita, terutama bagi para lansia yang sistem tubuhnya sudah jauh berbeda. Saya tidak bermaksud menyalahkan siapapun. Bahkan saya sangat mengapresiasi niat para lansia yang ingin hidup sehat dan memilih buah sebagai bagian dari menu hariannya. Tetapi saya juga merasa berkewajiban untuk menyampaikan fakta bahwa niat baik saja tidak cukup. Harus ada pemahaman. Harus ada penyesuaian. Harus ada kebijakan dalam memilih dan mengatur konsumsi buah. Pemirsa sehat bersama yang saya hormati, sekarang kita tahu bahwa keyakinan bahwa semua buah itu sehat ternyata tidak mutlak berlaku, apalagi bagi lansia. Buah tetap bisa menjadi sahabat terbaik bagi tubuh, asal dipilih dengan benar, dikonsumsi dalam jumlah tepat, dan disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Di bab berikutnya, saya akan membagikan kisah-kisah nyata dari para pasien lansia yang mengalami komplikasi kesehatan akibat buah tertentu. Dari buah nangka yang terlihat manis, hingga belimbing yang tampaknya segar namun bisa menjadi racun bagi ginjal. Semua akan saya ceritakan agar menjadi pelajaran berharga dan peringatan bagi kita semua. Teruslah bersama kami dalam perjalanan edukatif ini. Karena kesehatan di usia lanjut tidak hanya ditentukan oleh obat, tetapi juga oleh setiap pilihan kecil yang kita buat, termasuk dalam memilih sepotong buah. Pemirsa sehat bersama, kini saatnya saya mengajak Anda menyimak dengan saksama kisah-kisah nyata dari para lansia yang pernah saya tangani. Kisah-kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai cermin dan pengingat, bahwa seringkali, hal yang tampak kecil dan tak berbahaya, bisa menjadi awal dari masalah besar jika kita tidak memahami kondisi tubuh kita sendiri. Dalam setiap cerita ini, kita akan melihat bagaimana buah-buahan tertentu yang dikonsumsi dengan keyakinan bahwa itu sehat, justru berbalik menyerang kesehatan mereka. Kisah pertama datang dari seorang mantan tentara bernama Pak Hendra, berusia 68 tahun. Tubuhnya masih terlihat tegap dan sehat dari luar. Suatu malam, ia makan 2 potong besar durian saat menghadiri acara keluarga.
Menurutnya, itu bukan hal yang baru. Sejak muda, beliau memang menyukai durian. Namun malam itu berbeda. Sekitar 2 jam setelah makan, beliau mulai merasa jantung berdebar keras, kepala terasa berat, wajah memerah, dan tekanan darah naik drastis. Keluarganya panik dan membawanya ke rumah sakit. Tekanan darahnya mencapai 200/110. Dokter mengatakan bahwa jika terlambat sedikit saja, beliau bisa terkena stroke. Durian, yang mengandung banyak lemak dan gula, memberi beban luar biasa pada jantung dan pembuluh darah yang sudah menua. Untungnya, nyawa Pak Hendra masih bisa diselamatkan. Tapi sejak kejadian itu, beliau tidak pernah lagi menyentuh durian. Kisah kedua berasal dari Ibu Marni, seorang pensiunan guru dari Yogyakarta. Ibu Marni sangat menyukai nangka. Ia sering membuat gorengan dari nangka matang sebagai camilan sore. Selama bertahun-tahun, kebiasaan itu dianggap wajar. Namun perlahan, gula darahnya mulai naik. Meskipun sudah minum obat dari dokter, kadar gulanya tetap tidak stabil. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata kadar HbA1c-nya sangat tinggi, tanda bahwa gula darahnya tidak terkendali dalam waktu lama. Baru setelah beliau menghentikan konsumsi nangka goreng, kadar gulanya mulai membaik. Ia sempat berkata kepada saya pikir nangka itu buah sehat. Tidak disangka justru itu yang merusak gula darah saya. Nangka memang tampak tidak berbahaya, tetapi kandungan fruktosanya tinggi dan sangat cepat menaikkan kadar gula, terutama bagi lansia yang metabolisme gulanya sudah melambat. Kisah ketiga datang dari Pak Bambang, seorang penggemar salad mangga muda. Beliau tinggal di Semarang dan mengaku selalu mengonsumsi irisan mangga muda setiap siang untuk menggugah selera makan. Mangga muda dikenal asam dan segar, tetapi juga sangat kuat sifat asamnya. Awalnya beliau merasa baik-baik saja. Namun setelah beberapa bulan, mulai muncul keluhan nyeri lambung. Suatu hari, beliau harus dilarikan ke rumah sakit karena muntah darah. Setelah diperiksa, ditemukan adanya luka dan peradangan serius pada dinding lambung. Asam dari mangga muda secara perlahan mengikis lapisan mukosa lambung yang sudah menipis seiring usia. Dokter yang menanganinya menyarankan berhenti total dari semua buah asam. Pak Bambang sangat menyesal karena tidak menyadari efek jangka panjang dari kebiasaannya yang tampak sederhana. Kisah berikutnya datang dari Makassar. Seorang pria bernama Pak Agus, berusia 69 tahun, yang sebenarnya sudah divonis mengalami penyakit ginjal kronis stadium 3. Namun karena percaya bahwa belimbing baik untuk detoksifikasi dan pembersih hati, beliau rutin minum jus belimbing setiap pagi. Ia tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Beberapa bulan kemudian, kondisinya memburuk drastis. Fungsi ginjalnya turun drastis dan ia mulai menunjukkan gejala keracunan seperti mual berat, lemas, dan sulit tidur. Setelah diperiksa, dokter menyimpulkan bahwa racun dari belimbing tidak bisa disaring oleh ginjalnya yang sudah lemah. Akibatnya, Pak Agus harus menjalani cuci darah seumur hidup. Ketika kami berdiskusi, beliau berkata pelan sambil meneteskan air mata, "Dokter, saya tidak tahu bahwa belimbing bisa jadi racun. Saya kira itu membantu tubuh saya." Kisah lainnya adalah tentang Ibu Siti, seorang wanita parubaya dari Bandung yang ingin menurunkan berat badan. Ia membaca di internet bahwa jus nanas bisa membantu meluruhkan lemak. Maka setiap pagi dan sore, beliau meminum segelas jus nanas segar tanpa campuran. Setelah beberapa minggu, beliau mulai merasa perutnya perih dan sulit tidur. Suatu pagi, ia terjatuh di kamar mandi karena pusing hebat. Setelah dirawat, diketahui bahwa Ibu Siti mengalami perdarahan lambung. Enzim bromelin yang terkandung dalam nanas ternyata terlalu keras bagi lapisan lambung beliau yang sudah tipis. Setelah pulih, beliau berkata, "Saya hanya ingin sedikit kurus. Tidak menyangka harus dirawat karena jus nanas." Terakhir adalah kisah Pak Joko, seorang lansia dari Surabaya yang sangat suka makan anggur. Ia percaya bahwa anggur kaya vitamin dan antioksidan. Tanpa pikir panjang, setiap malam ia makan 1 mangkuk besar anggur sambil menonton berita. Satu malam, setelah menghabiskan hampir 1 kilogram anggur, Pak Joko merasa sangat lemas, pandangan kabur, dan jantung berdebar. Saat dicek, kadar gula darahnya melonjak lebih dari 400. Angka ini sangat berbahaya, dan Pak Joko harus mendapatkan perawatan intensif. Setelah peristiwa itu, ia berkata, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa anggur bisa berbahaya. Saya hanya ingin sehat." Keenam kisah ini menggambarkan satu pola yang sama. Semua pasien memiliki niat yang sama, ingin sehat, ingin menjaga tubuh,
ingin memperbaiki gaya hidup. Namun yang mereka tidak sadari adalah bahwa tubuh mereka telah berubah. Sistem metabolisme tidak lagi seperti usia 30 atau 40. Organ-organ vital seperti lambung, hati, dan ginjal telah menua. Enzim pencernaan berkurang. Hormon insulin tidak seefektif dulu. Maka buah yang dulunya dianggap baik, bisa menjadi pencetus masalah jika tidak dipilih dengan cermat. Saya ingin mengajak pemirsa channel Sehat Bersama untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini. Jangan abaikan sinyal tubuh. Jangan percaya sepenuhnya pada informasi yang beredar tanpa validasi medis. Dan yang paling penting, pahami bahwa tidak semua buah cocok untuk semua orang, terutama bagi mereka yang telah memasuki usia lanjut. Di bab berikutnya, saya akan membahas satu persatu jenis buah yang secara spesifik memiliki risiko tinggi bagi kesehatan lansia. Mulai dari kandungan nutrisinya, efek sampingnya, serta alasan medis mengapa buah-buah tersebut sebaiknya dihindari atau dikontrol secara ketat. Jangan lewatkan pembahasan tersebut, karena bisa menjadi penentu keputusan Anda saat memilih buah untuk orang tua tercinta di rumah. Pemirsa channel Sehat Bersama, setelah kita menyimak kisah-kisah nyata dari para lansia yang mengalami masalah kesehatan serius akibat konsumsi buah yang tidak tepat, kini saatnya kita membedah lebih dalam. Kita akan membahas secara medis dan terperinci tentang 6 buah yang terbukti memiliki risiko tinggi bagi lansia. Penjelasan ini tidak bertujuan untuk melarang total, melainkan untuk memberi pemahaman bahwa buah pun memiliki batas dan syarat tertentu jika ingin dikonsumsi secara aman, terutama oleh tubuh yang sudah menua. Mari kita mulai dari buah yang paling sering dikaitkan dengan kejadian tekanan darah tinggi mendadak, bahkan stroke. 1. Durian, lemak tinggi dan beban jantung. Durian sering dijuluki sebagai raja buah. Aromanya khas, rasanya manis dan legit. Namun di balik kenikmatannya, durian menyimpan kandungan lemak jenuh yang tinggi. Dalam satu potong besar durian, terkandung lebih dari 350 kalori, sebagian besar berasal dari lemak dan gula alami. Bagi orang muda dengan metabolisme yang masih kuat, tubuh mampu membakar kalori tersebut. Tapi bagi lansia, lemak ini menjadi beban berat bagi jantung dan pembuluh darah. Saat seseorang berusia lanjut mengonsumsi durian, tekanan darah bisa naik dengan cepat. Jantung yang sudah menua harus bekerja lebih keras memompa darah kental akibat lemak jenuh. Jika hal ini terjadi secara mendadak, bisa memicu serangan jantung atau stroke. Bagi lansia dengan riwayat hipertensi atau kolesterol tinggi, durian bisa berubah menjadi pemicu kondisi gawat darurat. 2. Nangka manis, tapi musuh bagi gula darah. Nangka memiliki rasa manis yang kuat dan aroma yang menggoda. Banyak yang menjadikannya sebagai camilan atau bahan dasar makanan manis lainnya. Namun sayangnya, nangka mengandung fruktosa dalam kadar tinggi. Fruktosa adalah jenis gula alami yang jika dikonsumsi dalam jumlah besar, dapat meningkatkan kadar gula darah secara cepat. Pada lansia yang sudah mengalami penurunan fungsi pankreas, produksi insulin tidak lagi optimal. Akibatnya, lonjakan gula dari nangka tidak dapat ditangani dengan cepat. Ini menyebabkan hiperglikemia, atau dalam kasus yang lebih serius, komplikasi seperti neuropati, kerusakan retina, bahkan gagal ginjal. Meskipun terlihat sehat dan alami, nangka bukanlah pilihan yang aman bagi lansia, terutama mereka yang memiliki atau berisiko diabetes. 3. Mangga muda, asam yang mengikis lambung. Mangga muda dikenal karena rasa asamnya yang menyegarkan. Banyak orang menyukainya sebagai rujak, salad, atau pelengkap makanan pedas. Namun keasaman yang tinggi pada mangga muda bersumber dari asam askorbat dan asam sitrat yang cukup tajam. Dalam tubuh lansia, lapisan mukosa lambung sudah menipis. Ini membuatnya lebih mudah mengalami iritasi atau luka saat menerima zat asam dalam jumlah besar. Konsumsi mangga muda secara berulang bisa menyebabkan gastritis, perih lambung, mual, dan bahkan perdarahan. Bila dikonsumsi dalam keadaan perut kosong, dampaknya akan lebih parah. Maka dari itu, bagi lansia yang memiliki riwayat MAC atau sensitivitas lambung, mangga muda adalah jenis buah yang sebaiknya dihindari sepenuhnya. 4. Belimbing, detoks atau racun tersembunyi. Belimbing sering disebut sebagai buah detoksifikasi karena kandungan air dan antioksidannya. Namun tidak banyak yang tahu bahwa belimbing mengandung zat bernama karamboksin dan oksalat dalam kadar tinggi. Bagi orang dengan fungsi ginjal yang normal, zat ini mungkin bisa dieliminasi. Tapi pada lansia yang umumnya sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, zat ini justru akan menumpuk dalam darah. Karamboksin dapat menyerang sistem saraf dan menyebabkan gejala seperti kebingungan, lemas, kejang, bahkan koma.
Banyak pasien yang mengalami keracunan belimbing datang dalam kondisi terlambat karena tidak menyangka bahwa buah tersebut bisa seberbahaya itu. Belimbing seharusnya dihindari total oleh pasien dengan gangguan ginjal dan dikonsumsi dengan sangat hati-hati oleh lansia sehat sekalipun. 5. Nanas, enzim kuat yang menggerus lambung. Nanas mengandung enzim bromelin yang dikenal sebagai zat antiinflamasi alami. Dalam jumlah kecil, bromelin membantu pencernaan protein. Namun pada lansia, bromelin justru bisa berbalik menjadi senjata tajam yang mengikis lapisan pelindung lambung. Terutama jika nanas dikonsumsi dalam bentuk jus dan dalam keadaan perut kosong. Selain itu, nanas memiliki pH yang sangat rendah. Kombinasi asam tinggi dan enzim aktif dapat menyebabkan gastritis, refluks, atau luka lambung pada lansia yang lambungnya sudah rapuh. Mereka yang berusaha menurunkan berat badan dengan jus nanas 2 kali sehari justru sering berakhir dengan nyeri perut dan perawatan di rumah sakit. 6. Anggur, gula tersembunyi dalam kulit mengilap. Anggur tampak mungil dan manis. Banyak lansia menyukainya karena mudah dikunyah dan sering dianggap sebagai cemilan sehat. Namun jangan tertipu dengan ukurannya. Anggur mengandung kadar gula yang sangat tinggi, terutama glukosa dan fruktosa. Dalam satu mangkuk kecil anggur, bisa terkandung lebih dari 20 gram gula, setara dengan 5 sendok teh. Konsumsi anggur dalam jumlah besar dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan, terutama jika dikonsumsi saat malam hari saat aktivitas tubuh mulai melambat. Dalam kasus tertentu, konsumsi anggur berlebihan telah menyebabkan hiperglikemia akut pada pasien lansia dengan kontrol gula darah yang buruk. Bahkan ada pasien saya yang harus dirawat karena hanya makan anggur sambil menonton televisi tanpa merasa sedang melakukan sesuatu yang berbahaya. 6 buah ini bukanlah buah terlarang secara mutlak. Namun mereka menyimpan potensi bahaya yang besar bagi lansia jika dikonsumsi secara rutin, dalam jumlah banyak, atau tanpa memperhatikan kondisi tubuh. Oleh karena itu, pemilihan buah bagi lansia tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus ada pemahaman tentang kandungan, reaksi tubuh, dan potensi interaksi dengan kondisi medis yang sudah ada. Pemirsa sehat bersama yang saya hormati, setelah memahami risiko dari ke-6 buah ini, saya harap Bapak dan Ibu menjadi lebih selektif dalam menentukan buah yang masuk ke dalam menu harian. Kesehatan bukanlah soal makan makanan mahal atau obat modern, melainkan soal kebijaksanaan dalam memilih apa yang masuk ke tubuh setiap hari. Di bab berikutnya, saya akan mengajak Anda melihat sisi yang lebih cerah. Kita akan bahas buah-buahan apa saja yang tetap aman dan bahkan sangat bermanfaat bagi lansia. Kita akan bicara tentang pepaya, apel, pir, pisang, melon, semangka, dan bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar agar tubuh tetap sehat tanpa khawatir risiko. Jangan lewatkan bab selanjutnya, karena itulah solusi praktis yang bisa langsung diterapkan untuk Anda dan keluarga tercinta di rumah. Pemirsa setia channel Sehat Bersama, setelah kita membahas 6 buah yang berisiko tinggi bagi kesehatan lansia, kini saatnya membicarakan kabar baiknya. Tidak semua buah berbahaya. Masih banyak pilihan buah yang aman, bahkan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang telah memasuki usia senja. Namun seperti semua hal dalam hidup, cara dan waktu mengonsumsinya pun menentukan apakah buah tersebut menjadi sumber kesehatan atau justru menjadi pemicu masalah baru. Di bab ini, saya akan memperkenalkan beberapa jenis buah yang secara klinis dan pengalaman praktik saya selama lebih dari 2 dekade terbukti aman dan membantu meningkatkan kualitas hidup para lansia. Bukan hanya aman, buah-buahan ini juga mampu mendukung fungsi pencernaan, menjaga stabilitas gula darah, dan memperkuat daya tahan tubuh yang mulai menurun. 1. Pepaya matang, raja buah untuk lansia. Pepaya yang matang sempurna adalah buah terbaik bagi lansia. Buah ini mengandung enzim papain yang membantu proses pencernaan protein dalam lambung. Enzim ini bekerja lembut, tidak menyebabkan iritasi, dan justru membantu lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan seperti sembelit, perut begah, atau rasa tidak nyaman di bagian perut. Pepaya juga mengandung serat larut yang sangat baik untuk memperlancar buang air besar, sekaligus membantu mengontrol kolesterol. Selain itu, vitamin A dalam pepaya sangat baik untuk kesehatan mata, yang pada lansia sering mengalami penurunan fungsi penglihatan. Cukup konsumsi pepaya sebanyak 100 hingga 150 gram per hari, misalnya 1 potong sedang, dan sebaiknya dikonsumsi setelah makan utama, bukan dalam keadaan perut kosong. 2. Pisang matang, penyeimbang tekanan darah dan pencernaan. Pisang matang mengandung kalium yang tinggi. Kalium berfungsi membantu mengatur tekanan darah dan meringankan ketegangan pada pembuluh darah. Bagi lansia yang memiliki masalah tekanan darah naik turun, pisang bisa menjadi penstabil alami yang lembut. Namun perlu diingat, tidak semua pisang cocok.
Pilihlah pisang yang benar-benar matang, tidak terlalu manis, dan berukuran sedang. Konsumsinya cukup 1 hingga 2 buah kecil per hari. Pisang juga membantu menenangkan lambung dan mengurangi refluks asam lambung. Jika dikonsumsi secara tepat, pisang bisa menjadi teman terbaik lansia saat sarapan atau sebagai camilan sore. 3. Apel merah atau hijau, serat yang lembut dan gula terkontrol. Apel, terutama apel merah dan hijau yang manis lembut, memiliki indeks glikemik yang rendah. Artinya, apel tidak menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara drastis. Buah ini kaya akan serat larut bernama pektin yang membantu memperlambat penyerapan gula dan kolesterol dalam tubuh. Bagi lansia yang memiliki risiko diabetes atau kolesterol tinggi, apel adalah pilihan bijak. Namun, saya menyarankan untuk mengupas kulitnya terlebih dahulu. Meskipun kulit apel kaya antioksidan, pada lansia kulit tersebut bisa sulit dicerna dan kadang masih mengandung residu pestisida. 1 buah apel ukuran sedang per hari sudah cukup. Jangan memakannya dalam jumlah besar karena tetap mengandung fruktosa. 4. Pir matang, menenangkan lambung dan menghidrasi tubuh. Pir yang matang memiliki tekstur lembut dan kandungan air yang tinggi. Ini sangat cocok bagi lansia yang sering mengalami dehidrasi ringan atau sulit buang air besar. Kandungan serat larutnya menenangkan dinding lambung yang sensitif, menjadikannya pilihan ideal untuk mereka yang memiliki riwayat MAC atau asam lambung. Namun, pilihlah pir yang benar-benar matang agar lebih mudah dikunyah dan dicerna. Konsumsinya cukup 1 buah kecil per hari, atau setengah buah ukuran besar. Hindari makan dalam keadaan terburu-buru. Kunyahlah perlahan agar sistem pencernaan dapat bekerja optimal. 5. Semangka dan melon, sumber hidrasi alami. Semangka dan melon adalah buah-buahan yang sangat kaya air. Keduanya sangat baik untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh lansia yang sering kurang minum tanpa disadari. Kandungan likopen dalam semangka juga bermanfaat untuk kesehatan jantung dan melindungi dari radikal bebas. Namun, karena semangka dan melon juga mengandung gula alami, konsumsinya perlu dibatasi. Sekitar 150 gram per hari sudah cukup, setara dengan 2 potong sedang. Pastikan tidak memakannya dalam jumlah banyak sekaligus, karena bisa menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. 6. Buah naga, kaya antioksidan dan aman untuk pencernaan. Buah naga, terutama yang berdaging merah, mengandung antioksidan tinggi, serat, dan air dalam jumlah besar. Buah ini sangat ramah bagi sistem pencernaan dan membantu menjaga kestabilan gula darah. Konsumsinya juga memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga bisa mencegah kebiasaan ngemil yang berlebihan. Buah naga bisa dikonsumsi sekitar 100 hingga 150 gram per hari. Teksturnya yang lembut juga membuatnya mudah dikunyah oleh lansia yang memiliki masalah gigi atau gusi. 7. Alpukat, lemak baik untuk otak dan jantung. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk kesehatan jantung dan otak. Bagi lansia yang tidak memiliki masalah berat badan berlebih, alpukat bisa menjadi tambahan yang sangat baik untuk sarapan. Lemaknya membantu menjaga energi tetap stabil dan menunda rasa lapar. Namun karena kandungan kalori alpukat cukup tinggi, porsinya harus dibatasi. Cukup 2 hingga 3 sendok makan daging alpukat per hari. Hindari mencampurkannya dengan gula atau susu kental manis agar manfaat kesehatannya tetap optimal. Aturan emas dalam konsumsi buah bagi lansia. Memilih buah yang tepat saja tidak cukup. Cara mengonsumsinya juga sangat menentukan. Berikut beberapa prinsip penting yang selalu saya tekankan kepada para pasien lansia. Jangan makan buah dalam keadaan perut kosong, terutama buah yang mengandung asam. Konsumsi buah dalam porsi kecil, idealnya 1 hingga 2 porsi per hari, di mana 1 porsi setara 100 sampai 150 gram. Makan buah setelah makan utama, bukan sebelum makan atau menjelang tidur. Hindari mengolah buah menjadi jus, kecuali sangat diperlukan. Jus buah kehilangan sebagian besar serat dan meningkatkan kecepatan penyerapan gula. Perhatikan reaksi tubuh setelah makan buah tertentu. Jika muncul gejala seperti perut tidak nyaman, detak jantung tak teratur, atau rasa lemas, hentikan sementara dan konsultasikan ke dokter. Variasikan jenis buah agar tidak membebani satu organ secara terus-menerus dan agar tubuh mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas. Pemirsa sehat bersama, dengan memilih buah yang tepat dan mengonsumsinya dengan cara yang bijak, lansia tetap bisa merasakan manfaat luar biasa dari buah tanpa risiko kesehatan yang tidak perlu. Buah bukanlah musuh, tetapi juga bukan sahabat tanpa syarat. Tubuh di usia lanjut ibarat mesin yang sudah lama digunakan. Ia membutuhkan perlakuan yang lembut,
bahan bakar yang tepat, dan perawatan yang penuh perhatian. Di bab berikutnya, kita akan membahas langkah-langkah praktis harian untuk menjadikan konsumsi buah sebagai bagian dari pola hidup sehat lansia. Saya akan berikan panduan teknis, kapan makan, berapa banyak, bagaimana memadukannya dengan makanan lain, serta bagaimana mengamati sinyal tubuh. Semua ini bertujuan agar bapak dan ibu bisa menjalani hari-hari di usia emas dengan tubuh yang lebih ringan, tekanan darah stabil, pencernaan lancar, dan semangat hidup yang kembali menyala. Pemirsa sehat bersama, setelah mengetahui buah-buahan apa saja yang aman dan bermanfaat untuk tubuh di usia senja, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling praktis dan aplikatif. Di bab ini, saya akan membagikan panduan langkah demi langkah yang bisa langsung bapak dan ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya satu, agar konsumsi buah menjadi kegiatan yang benar-benar menyehatkan, bukan memicu masalah yang justru membuat tubuh rentan. Sering kali kita mendengar saran, makan buah saja sebanyak mungkin, yang penting alami. Tapi bagi lansia, pendekatan seperti itu sudah tidak lagi tepat. Tubuh di usia lanjut tidak sekuat dulu. Maka dibutuhkan panduan yang lebih rinci, lebih berhati-hati, dan tentu saja berbasis pengalaman nyata. Langkah 1, pilih buah yang sesuai. Tidak semua buah aman untuk semua orang. Bagi lansia, pilihlah buah-buahan yang telah terbukti aman seperti pepaya matang, pisang cukup matang, apel yang sudah dikupas, pir yang lembut, semangka, melon, dan buah naga. Semua buah ini memiliki karakteristik yang mudah dicerna, tidak membebani lambung, serta memiliki kadar gula dan asam yang lebih terkendali. Hindari buah yang mengandung asam tinggi, kadar gula pekat, atau senyawa yang bisa membebani ginjal seperti durian, nangka, mangga muda, belimbing, nanas, dan anggur. Bila masih ada buah-buahan tersebut di rumah, berikan kepada anggota keluarga yang lebih muda, atau cukup jadikan stok untuk sesekali dalam jumlah sangat terbatas jika tubuh benar-benar sanggup menerimanya. Langkah 2, tentukan waktu konsumsi yang tepat. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan oleh lansia adalah mengonsumsi buah saat perut kosong. Terutama di pagi hari, tanpa sarapan, langsung minum jus nanas atau makan mangga asam. Kebiasaan ini dapat menyebabkan iritasi lambung, kembung, dan gangguan pencernaan lainnya. Waktu terbaik untuk makan buah bagi lansia adalah setelah makan utama, yaitu sekitar 30-60 menit setelah sarapan atau makan siang. Pada waktu ini, lambung sudah memiliki lapisan pelindung makanan, sehingga asam buah tidak langsung bersentuhan dengan dinding lambung yang rentan. Hindari makan buah larut malam, terutama buah yang mengandung banyak gula atau air seperti semangka dan anggur. Selain menyebabkan lonjakan gula darah, juga dapat mengganggu kualitas tidur dan menambah beban pada ginjal saat tubuh sedang beristirahat. Langkah 3, atur porsi dengan prinsip sedikit tapi teratur. Bagi tubuh lansia, lebih baik makan buah sedikit demi sedikit tapi rutin setiap hari, daripada makan dalam jumlah besar sekaligus. Satu porsi buah yang ideal bagi lansia berkisar antara 100 hingga 150 gram, setara dengan satu potong pepaya, satu apel kecil, atau setengah buah pir besar. Jumlah maksimal konsumsi buah per hari sebaiknya dibatasi 2 porsi, dibagi dalam 2 waktu yang berbeda, misalnya 1 porsi setelah sarapan dan 1 porsi setelah makan siang. Jangan jadikan buah sebagai makanan utama pengganti nasi atau lauk pauk, karena buah tidak memiliki cukup protein dan lemak sehat yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi vital. Langkah 4, utamakan buah utuh dibanding jus. Kebiasaan meminum jus buah memang terlihat praktis. Tapi perlu disadari, jus buah biasanya telah kehilangan sebagian besar seratnya, dan justru membuat gula dari buah terserap lebih cepat ke dalam darah. Ini sangat berisiko bagi lansia dengan kontrol gula darah yang lemah. Jika benar-benar ingin mengonsumsi jus, batasi jumlahnya maksimal 100 ml per hari, tanpa tambahan gula, dan tidak dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Pilihan terbaik tetaplah makan buah utuh secara perlahan. Dengan mengunyah buah secara menyeluruh, tubuh juga lebih siap menerima nutrisi secara bertahap. Langkah 5, pantau respon tubuh setelah makan buah. Setiap tubuh memiliki reaksi yang unik. Apa yang cocok untuk seseorang, belum tentu cocok untuk orang lain. Maka penting bagi lansia untuk mulai memperhatikan reaksi tubuh setelah makan buah tertentu. Apakah muncul gejala seperti perut kembung, pusing, mual, jantung berdebar, atau kelelahan? Jika setelah makan buah tertentu tubuh terasa tidak nyaman, hentikan sementara dan konsultasikan ke dokter. Jangan abaikan gejala kecil, karena bisa jadi itu adalah sinyal awal dari gangguan yang lebih serius. Dengan memperhatikan sinyal tubuh,
kita bisa menyesuaikan pilihan buah dengan kondisi kesehatan masing-masing. Langkah 6. Catat kebiasaan makan buah. Mencatat apa yang dimakan setiap hari mungkin terdengar sederhana, tapi efeknya sangat besar. Cobalah untuk mencatat jenis buah yang dikonsumsi, jumlahnya, waktu makannya, dan bagaimana kondisi tubuh setelah makan. Setelah beberapa minggu, catatan ini akan menjadi petunjuk berharga untuk mengetahui buah mana yang cocok dan mana yang sebaiknya dihindari. Catatan ini juga sangat membantu jika suatu saat perlu konsultasi ke dokter. Dokter akan lebih mudah memahami pola makan dan memberikan saran yang lebih spesifik dan akurat. Langkah 7. Konsultasi dengan dokter jika punya penyakit penyerta. Bagi lansia yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, hipertensi, gangguan ginjal, atau masalah jantung, konsumsi buah harus lebih hati-hati. Tidak semua buah yang aman untuk orang sehat akan cocok untuk mereka. Misalnya, pasien dengan diabetes harus sangat membatasi buah manis, sementara pasien ginjal harus menghindari buah tinggi oksalat. Oleh karena itu, pastikan selalu berkonsultasi sebelum menambahkan buah baru ke dalam pola makan harian. Jangan hanya bergantung pada informasi dari internet atau saran teman. Langkah 8. Jangan jadikan buah sebagai alasan untuk mengabaikan makanan pokok. Ini kesalahan lain yang sering terjadi. Karena percaya bahwa buah sehat, banyak lansia menggantikan nasi dan lauk pauk dengan buah dalam jumlah besar. Akibatnya, tubuh kekurangan protein, lemak sehat, zat besi, dan nutrisi penting lainnya yang tidak bisa disediakan oleh buah saja. Buah adalah pelengkap, bukan makanan utama. Jadikan buah sebagai bagian dari pola makan seimbang. Tetap konsumsi karbohidrat sehat seperti nasi merah atau kentang, protein dari tempe, tahu, ikan, atau telur, serta lemak sehat dari alpukat atau minyak zaitun. Kombinasi inilah yang akan memberikan tubuh kekuatan di usia lanjut. Pemirsa Sehat Bersama, 8 langkah di atas tidak hanya berlaku untuk 1 atau 2 hari. Ini adalah panduan yang bisa dijadikan kebiasaan seumur hidup. Dengan membiasakan diri mengikuti prinsip-prinsip ini, tubuh lansia akan jauh lebih siap menghadapi tantangan usia. Konsumsi buah tidak lagi menjadi beban, tetapi justru menjadi dukungan penting bagi kualitas hidup yang lebih baik. Buah tidak harus dihindari, tetapi kita harus tahu kapan, seberapa banyak, dan bagaimana cara memakannya. Itulah kunci agar buah menjadi teman, bukan musuh. Di bab berikutnya, saya akan mengajak Bapak dan Ibu membayangkan masa depan yang lebih cerah. Bagaimana tubuh akan merespons jika pola konsumsi buah dilakukan dengan benar. Saya akan ceritakan pengalaman pasien-pasien saya yang berhasil membalikkan kondisi kesehatannya hanya dengan mengubah cara makan buah. Jangan lewatkan, karena inspirasi dari kisah nyata bisa menjadi semangat untuk berubah. Pemirsa setia channel Sehat Bersama, setelah membahas jenis buah yang aman dan bagaimana cara mengonsumsinya dengan tepat, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menyelami satu sisi yang sangat penting, yaitu hasil nyata dari perubahan pola konsumsi buah yang bijak. Karena pada akhirnya, ilmu dan teori tidak berarti apa-apa jika tidak dibuktikan dengan kenyataan di lapangan. Saya ingin membagikan beberapa kisah nyata dari pasien-pasien saya yang berhasil memperbaiki kesehatannya hanya dengan mengatur ulang kebiasaan makan buah. Mereka tidak perlu operasi. Tidak perlu obat tambahan. Hanya dengan sedikit perubahan dalam pola makan dan komitmen untuk hidup lebih sadar terhadap tubuh mereka. Mari kita mulai dengan kisah Pak Agus, seorang pensiunan guru dari Makassar. Beberapa waktu lalu, Pak Agus harus menjalani cuci darah karena kondisi ginjalnya yang sudah memasuki tahap kronis. Saat pertama kali datang, beliau tampak kelelahan, sering mual, dan tidak bisa tidur nyenyak. Setelah saya telusuri, ternyata setiap hari beliau rutin minum jus belimbing, karena pernah membaca bahwa belimbing baik untuk detoksifikasi hati. Saya jelaskan kepada beliau bahwa pada pasien ginjal, kandungan oksalat dalam belimbing bisa menjadi racun dan memperburuk kondisi. Pak Agus pun akhirnya menghentikan total konsumsi belimbing. Dalam waktu 2 bulan, kondisinya membaik. Frekuensi cuci darahnya bisa diturunkan, dan hasil lab menunjukkan fungsi ginjalnya stabil. Beliau kini hanya makan pepaya dan pir sebagai buah hariannya. Ia mengatakan, sekarang saya bisa tidur lebih nyenyak, perut tidak kembung, dan tidak lemas seperti dulu. Kisah kedua datang dari Ibu Marni di Yogyakarta. Beliau sangat menyukai nangka goreng. Hampir setiap sore menjadikannya camilan sambil menonton televisi. Saat datang pertama kali ke klinik, kadar gula darah beliau tidak terkendali meskipun sudah minum obat secara teratur. Setelah saya minta beliau menghentikan konsumsi nangka dan menggantinya dengan apel merah tanpa kulit dan pisang matang,
kondisinya mulai membaik. Dalam 2 bulan, kadar gula darah puasa menurun, dan kadar HbA1c turun hingga mendekati batas normal. Beliau merasa lebih bertenaga, bisa berjalan pagi lagi tanpa merasa cepat lelah. Ternyata hanya karena 1 buah, saya hampir kehilangan keseimbangan kesehatan. Syukurlah saya berubah, katanya kepada saya dengan wajah tenang. Selanjutnya adalah kisah Pak Hendra dari Surabaya. Beliau dulu sangat gemar makan durian, bahkan menganggap durian sebagai penambah energi. Namun satu malam, setelah makan 2 potong besar durian, beliau dilarikan ke rumah sakit karena tekanan darah naik drastis. Setelah kejadian itu, beliau mulai mengikuti panduan konsumsi buah yang saya berikan. Ia beralih ke semangka dalam porsi kecil, pisang 1 buah setiap pagi, dan pepaya matang sebagai pencuci mulut setelah makan siang. 3 bulan setelahnya, tekanan darahnya lebih stabil. Ia tidak lagi merasa pusing setelah makan. Kini, setiap kali menghadiri acara keluarga, beliau dengan bangga menolak durian sambil berkata, "Saya punya pilihan yang lebih baik sekarang." Saya juga ingat kisah Ibu Siti, seorang lansia dari Bandung yang ingin menurunkan berat badan dan setiap hari meminum jus nanas dalam keadaan perut kosong. Hasilnya, beliau harus dirawat karena perdarahan lambung. Setelah beliau pulih dan mengganti jus nanas dengan potongan pir dan pepaya yang dikonsumsi setelah makan siang, kondisi lambungnya membaik. Kini beliau tidak lagi merasa perih di malam hari, tidur lebih nyenyak, dan berat badannya pun perlahan menurun dengan cara yang lebih sehat. Ada pula kisah Pak Joko, seorang pensiunan PNS dari Semarang yang sangat menyukai anggur. Hampir setiap malam, ia makan anggur sambil menonton televisi. Satu hari, beliau merasa lemas, penglihatan kabur, dan jantung berdebar. Setelah diperiksa, kadar gula darahnya melonjak ke angka lebih dari 400. Setelah saya sampaikan risiko dari konsumsi anggur berlebihan, beliau beralih ke apel hijau dan pir. Ia membatasi porsi buah, dan mulai makan buah hanya setelah makan utama. 3 bulan kemudian, gula darahnya kembali dalam kendali. Pak Joko bahkan mulai mengajak istri dan teman-temannya di komunitas pensiunan untuk lebih selektif memilih buah. Pemirsa Sehat Bersama, semua kisah di atas punya satu benang merah. Mereka semua adalah orang-orang yang awalnya punya niat baik, ingin sehat, ingin menjaga tubuh. Tapi karena kurang informasi dan kurangnya penyesuaian terhadap kondisi tubuh di usia lanjut, niat baik itu justru membawa mereka ke arah yang berisiko. Namun setelah mereka mendapatkan informasi yang tepat dan mulai menerapkannya, perubahan yang terjadi sangat nyata. Dan yang paling menggembirakan adalah perubahan itu tidak membutuhkan biaya besar. Tidak perlu alat kesehatan canggih. Tidak memerlukan obat tambahan. Cukup perubahan dalam pola pikir, pemilihan buah, dan cara mengonsumsinya. Sesederhana itu. Kesehatan bukanlah tujuan yang jauh dan rumit. Ia bisa diraih lewat langkah kecil yang konsisten. Makan buah secara tepat adalah salah satu langkah kecil itu. Jika dilakukan dengan penuh kesadaran, hasilnya bisa melampaui ekspektasi. Tubuh terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, pencernaan lancar, pikiran lebih tenang, dan yang terpenting, semangat hidup kembali tumbuh. Banyak lansia yang setelah memperbaiki pola makan buahnya menjadi lebih aktif. Mereka kembali berkebun, berjalan pagi, bermain dengan cucu, dan menjalani hari-hari dengan lebih bahagia. Dan itu semua dimulai dari perubahan kecil di meja makan. Saya percaya, Bapak dan Ibu pun bisa merasakan hal yang sama. Mungkin selama ini merasa tubuh tidak seperti dulu. Mudah lelah, tidur tidak nyenyak, tekanan darah tidak stabil, atau gula darah naik turun. Coba evaluasi kembali. Apakah buah yang selama ini dikira sehat justru diam-diam menjadi beban? Jika jawabannya ya, maka ini adalah saat yang tepat untuk memulai perubahan. Pilih buah yang sesuai. Makan dengan porsi yang tepat. Dengarkan tubuh. Catat kebiasaan. Dan jangan segan berkonsultasi. Ingat, tubuh lansia bukan tubuh yang rusak, tapi tubuh yang perlu pendekatan berbeda. Pendekatan yang lembut, cermat, dan penuh pengertian. Di bab berikutnya, saya akan menyusun ulang seluruh langkah-langkah praktis dalam bentuk panduan harian. Sebuah peta kecil yang bisa Bapak dan Ibu gunakan setiap hari agar tetap sehat dan bertenaga di usia emas. Kita akan rangkum semuanya agar lebih mudah diterapkan oleh siapa saja. Pemirsa Sehat Bersama yang saya hormati, tibalah kita di bagian akhir dari rangkaian pembahasan yang panjang tentang buah dan lansia.
Dari awal kita telah menyadari bahwa keyakinan umum tentang buah sebagai makanan super bisa jadi menyesatkan bila tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh di usia lanjut. Kita telah mengenali 6 jenis buah yang berisiko tinggi, memahami alasannya secara medis, dan menyimak cerita nyata para lansia yang sempat terdampak, lalu bangkit kembali melalui perubahan kebiasaan yang sederhana. Kini saatnya saya bantu Bapak dan Ibu menyusun peta harian. Sebuah panduan langkah demi langkah yang bisa langsung dipraktikkan mulai besok pagi. Panduan ini disusun dari pengalaman klinis, pengamatan terhadap ratusan pasien, dan prinsip-prinsip kesehatan lansia yang telah terbukti mendatangkan hasil positif. Langkah 1, awali hari dengan sarapan ringan yang tepat. Jangan langsung makan buah saat baru bangun. Tubuh yang masih kosong tidak siap menerima asupan asam atau gula tinggi. Mulailah hari dengan segelas air hangat. Setelah itu sarapan ringan seperti bubur oat, roti gandum, atau telur rebus. Tunggu sekitar 30-60 menit, baru konsumsi satu porsi buah yang aman, seperti pepaya matang atau pisang. Langkah 2, pilih jenis buah yang ramah pencernaan. Sediakan stok buah mingguan yang aman dan tidak memicu gangguan pencernaan atau lonjakan gula darah. Buah-buah yang direkomendasikan antara lain: pepaya matang, pisang yang cukup matang, apel merah atau hijau yang dikupas, pir yang lembut dan matang, semangka dan melon dalam jumlah terbatas. Buah naga sebagai alternatif. Simpan dalam kulkas dengan suhu sejuk agar tetap segar dan terhindar dari pembusukan. Hindari menyimpan buah berisiko tinggi seperti durian, nangka, mangga muda, belimbing, nanas, dan anggur di dalam rumah bila memungkinkan, karena bisa mengundang konsumsi tanpa sadar. Langkah 3, atur porsi dan jadwal makan buah. Idealnya, lansia mengonsumsi buah sebanyak 1 hingga 2 porsi per hari, di mana 1 porsi setara dengan sekitar 100 hingga 150 gram. Jadwalkan porsi pertama setelah sarapan, dan porsi kedua setelah makan siang. Hindari makan buah menjelang tidur malam, karena sistem pencernaan sedang bersiap untuk istirahat. Contoh, jam 8, sarapan. Jam 9, 1 potong pepaya. Jam 12.30, makan siang. Jam 13.30, 1 apel dikupas atau setengah buah pir. Jam 18, makan malam. Tidak ada buah lagi setelah jam 19. Langkah 4, kunyah perlahan dan hindari jus. Makan buah secara perlahan sambil duduk tenang. Kunyah dengan saksama agar enzim dalam air liur ikut membantu proses pencernaan. Hindari terburu-buru atau makan sambil berdiri. Jangan jadikan jus sebagai pengganti buah segar. Jika sangat ingin minum jus, batasi maksimal 100 ml, tanpa tambahan gula, dan hanya sesekali, bukan setiap hari. Serat dalam buah utuh jauh lebih bermanfaat dan membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Langkah 5, dengarkan sinyal tubuh setiap hari. Tubuh lansia sering memberi tanda jika ada yang tidak sesuai. Catat jika muncul rasa pusing, perut begah, mual, atau jantung berdebar setelah makan buah tertentu. Gunakan buku catatan atau aplikasi sederhana di ponsel untuk memantau reaksi tubuh. Pola ini sangat membantu dalam mengenali buah yang cocok dan tidak cocok untuk masing-masing individu. Langkah 6, libatkan keluarga dan komunitas. Tidak mudah mengubah kebiasaan, apalagi bila sudah berlangsung puluhan tahun. Oleh karena itu, libatkan anak, cucu, atau pengasuh dalam proses perubahan ini. Biarkan mereka tahu jenis buah apa yang aman dan tidak aman untuk dikonsumsi. Jika memungkinkan, tempelkan daftar buah berisiko dan buah aman di kulkas atau meja makan agar selalu terlihat. Bergabung dengan komunitas lansia yang peduli dengan kesehatan juga bisa sangat membantu. Tukar cerita, saling mengingatkan, dan membagikan resep sehat bisa memperkuat semangat untuk terus hidup lebih sehat. Langkah 7, evaluasi mingguan dan konsultasi berkala. Setiap akhir pekan, luangkan waktu untuk melihat kembali catatan makanan selama seminggu. Apakah ada perubahan signifikan pada tubuh? Apakah ada buah baru yang mulai dikonsumsi? Bila muncul gejala baru, segera konsultasikan ke dokter. Bagi lansia dengan penyakit kronis seperti diabetes atau gangguan ginjal, konsultasi rutin dengan tenaga medis sangat penting untuk menyesuaikan jenis dan jumlah buah yang boleh dikonsumsi. Jangan pernah malu bertanya atau meminta panduan tertulis dari dokter. Langkah 8, bersyukur dan nikmati perjalanan. Perubahan kecil seperti mengatur pola makan buah mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Banyak pasien saya yang setelah mengikuti panduan ini merasa tubuh lebih ringan,
tidur lebih nyenyak, tekanan darah lebih stabil, dan lebih jarang ke rumah sakit. Setiap hari yang dijalani dengan tubuh yang sehat adalah anugerah. Jangan anggap remeh kekuatan dari keputusan kecil di meja makan. Potongan buah yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang tepat, bisa menjadi sumber energi dan kebahagiaan. Pemirsa Sehat Bersama, saya ingin akhiri seri edukasi ini dengan satu ajakan. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi dalam video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga, tetangga, grup WhatsApp komunitas lansia, atau siapa saja yang mungkin belum tahu bahwa buah pun bisa menjadi jebakan jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Tulisan atau video seperti ini bukan sekadar ilmu, tapi bisa menjadi penyelamat. Satu klik bagikan mungkin bisa menyelamatkan satu orang dari hipertensi, gagal ginjal, atau stroke. Dan itu adalah kontribusi besar dari Anda untuk masyarakat. Terima kasih telah mengikuti penjelasan dari awal hingga akhir. Saya tahu ini bukan topik yang mudah. Butuh kesabaran untuk mendengarkan, kemauan untuk berubah, dan komitmen untuk menerapkan. Tapi percayalah, hasilnya sepadan. Tubuh Bapak dan Ibu akan merespons dengan rasa syukur dalam bentuk kesehatan yang lebih stabil dan kualitas hidup yang meningkat. Jangan pernah merasa terlambat untuk berubah. Usia bukan penghalang untuk memperbaiki diri. Justru di usia emas inilah saatnya kita menikmati hidup dengan cara yang lebih cerdas, lebih damai, dan lebih bijak. Mulailah dari buah. Karena buah adalah pintu kecil menuju kehidupan yang lebih sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas kebiasaan sehat lainnya yang juga sering disalahpahami, tetapi jika dipahami dengan benar, dapat memberikan perubahan besar bagi kesehatan lansia. Tetap semangat, tetap sehat, dan teruslah bersama kami di channel Sehat Bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.